terakhir, tapi sementara dianggap ini mungkin ada gangguan jiwa, tapi kok bisa sekalian bisa mengetahui anak ini sangat aktif untuk menonton kegiatan dakwah kami melalui YouTube atau melalui Instagram. Dan dia sampai katanya anak itu saking begitu kagumi dengan figur Jabir ini sampai terbawa dalam mimpi. Katanya begitu. Dan subhanallah, kok bisa orang terganggu jiwa, ada gangguan jiwa sampai bisa dia mimpi saya berkali-kali. Jadi justru itu tanda cinta. Kadang-kadang saya berbesar kepada keamanan khususnya polisi. Kalau mau berbicara, tolong dibicarakan apa yang mau dibicarakan dulu, supaya masuk akal. Jangan berbicara begitu saja, nanti kami juga orang-orang fahamlah. Orang bisa mendengar, bisa meneliti pembicaraan itu, dan kita ingat bersabda SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik itu diam. Makanya jangan direaksi. Saya harap aparat polisi yang kita percaya, mohon kepercayaan ini jangan salah gunakan, dan saya harap ini bisa dimaksimalkan dan dibidangkan dan diproses, karena ini sebenarnya bukan untuk pribadi saya, tapi untuk semua. Kita melindungi para ulama dan saling membantu dan saling menolong, dan kewajiban atas polisi untuk melindungi para da'i dan para ulama. Apalagi ulama yang tidak punya urusan masalah keamanan negara maupun ke hal-hal yang membahayakan. Justru alhamdulillah ulama Indonesia sangat mencintai damai, sangat mencintai akhlak yang mulia. Itu yang diajarkan. Yang selama ini saya belajar. Saya belajar lembut, saya belajar santun, saya belajar adab dari para habaib di Indonesia, saya belajar kemuliaan akhlak dari para kiai-kiai NU, saya belajar sopan dari ulama-ulama kita di Indonesia. Luar biasa. Tidak pernah selama ini menyangkut masalah khilafiyah atau hal-hal yang menyakiti. Dan ketika saya punya salah dan hal-hal, langsung saya berbaiki diri dan langsung saya berani ditambah rasa malu meminta maaf kepada ulama, meminta maaf kepada masyarakat kebaikan bersama kita Indonesia. Qadarullah, mudah-mudahan saya mendapatkan perhatian dari guru yang mulia dan juga mendapatkan perhatian dari Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Wakapolri. Ya, mudah-mudahan dengan keperhatian ini bisa menimbulkan hasil yang benar, bisa menimbulkan hasil yang kenyataannya itu apa sebenarnya. Siapa di belakang mereka ini? Apa tujuannya? Apa yang mereka inginkan dan harapkan? Dan pesan terakhir bagi saya dan untuk jamaah, apapun yang terjadi, ini qadarullah. Dan saya akan terus memperjuangkan. Dan itu selalu doa saya. Ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya. Jangan wafatkan saya. Sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Yang bacaannya seperti bacaan Nabi Muhammad. Dan saya yakin dan percaya, sebelum terwujud pernyataan ini dan cita-cita ini, insya Allah saya tidak boleh diwafatkan oleh Allah. Belum boleh. Sampai insya Allah terwujud. Karena saya yakin, orang yang bersama Al-Quran pasti Allah tolong dia. Walau istama'atil jinnu wal insu ala an yadurruka bi syai'in la yadurruk. Biarpun semua manusia berkumpul bersatu untuk menjatuhkan, untuk menyakiti, untuk membunuh, untuk membawa madarat, mereka tidak akan bicara. Dan mohon doa restu dari Habib Ahmad, kemudian juga para guru, para habaib, jamaah sekalian yang sedang live bersama kami. Mohon doa restu. InsyaAllah kita akan tetap berjuangkan, kita akan terus berdakwah. Kalau memang Allah takdirkan mati, lebih baik kita mati di jalan Allah, karena ini jalan para nabi dan rasul. Siapa yang tidak bangga mati di jalan Allah? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua karena Allah, dari Allah, lillah, wa billah, wa ala Allah, wa ila Allah, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan Allah SWT selalu melindungi kita dan selalu tugas kita. Mereka berupaya memadamkan cahaya Allah, memadamkan cahaya Al-Quran, tapi kita mau terpilih menjadi orang yang menyempurnakan cahaya Al-Quran di bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakumullah ya Syekh, jazakumullah. Kita sudah mendapat pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Dengan segala kesabaran antum, keikhlasan antum, meskipun dizolimi, tapi antum masih bisa tampil menjadi penyelamat bagi orang-orang yang hendak membalas kemarahan, memukul, menzolimi pelaku penusukan. Ini sesuatu pembelajaran yang sangat luar biasa. Dan tadi juga beliau menitipkan pesan kepada kita, para jamaah, untuk terus menjaga persatuan, kebersamaan, jangan terpancing emosi. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, dan kita pun mudah-mudahan ini membakar semangat kita untuk terus menjaga para ulama-ulama kita, karena mereka adalah aset berharga dan bernilai dari Allah dan Rasul untuk kita semuanya. Syekh, jazakumullah. Terima kasih banyak. Allah, terima kasih. Dan yang terakhir, ijazah buat jamaah semuanya. Bacaan surah Al-Baqarah dibaca kapan, waktunya, dan apa khasiatnya. Jadi ijazah buat kita semuanya. Sebenarnya Al-Baqarah surah yang paling luar biasa kemuliaannya. Dan barang siapa yang bisa memahami dan menghayati surah Al-Baqarah, dia telah memahami separuh agama, nisfuddin. Separuh banyak muamalat, penjelasan akidah, fikih, muamalat, sehari-hari kita. Suratul Baqarah berkahnya tidak habis. Bahkan rumah yang di dalamnya dibacakan Suratul Baqarah, syaitan kabur, syaitan lari. Kalau syaitan itu yang lebih berkuasa daripada manusia, bisa lari daripada Suratul Baqarah. Kira-kira gimana manusia? Kamu mungkin mampu melawan Suratul Baqarah, apalagi ada niat jahat. Makanya istiqamah, merutinkan baca Suratul Baqarah setiap hari. Al-Baqarah menyembuhkan, Al-Baqarah menyelamatkan, Al-Baqarah memberikan kebahagiaan, membukakan keberkahan, berkah rezeki, berkah diri, berkah hari-harinya, berkah umur, berkah ilmu, berkah keluarga, berkah rumah. Dimanapun pun kita berada, yang pun tidak bisa baca surah Al-Baqarah secara baik dan sempurna sampai tuntas, tidak apa-apa sambil simak. Kata guru saya, wal qari wal mustami' ajruhuma sawa. Yang membaca sama yang mendengar pahalanya sama. Mudah, setelkan murattal dari YouTube. Sudah jutaan murattal yang ada, tinggal kita milih Suratul Baqarah yang mana kita suka suaranya apa. Tinggal kita ikuti sambil melihat Al-Quran. Yang ikuti dan mendengar baik-baik sudah meraih keberkahan Suratul Baqarah. Jangan lewatkan Suratul Baqarah. Ini amalan yang luar biasa. Dan nanti di hari kiamat menjadi Al-Baqarah itu adalah membawa naungan untuk melindungi ashabuha, sahib surat Al-Baqarah, melindunginya dari azab Allah Subhanahu wa taala dan juga dari hisab-hisab yang susah dan sulit. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berkahnya surat Al-Baqarah. Nanti insyaallah saya akan sharekan ada doa yang saya bentuk bahasa Indonesia. Habis kita baca surat Al-Baqarah, doa baca dan insyaallah menjadi wasilah ikhtiar kita untuk membawa kebaikan dalam berkahnya surah Al-Baqarah. Ulama kita, habaib kita, umat Islam kita dimanapun berada, khususnya di negeri Indonesia, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya Al-Quran dan khususnya Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jazakumullah Syekh, mudah-mudahan antum selalu menjadi inspirasi buat rakyat Indonesia. Dan yang kedua, mudah-mudahan Allah selalu jaga setiap langkah antum dalam berdakwah. Begitu banyak tadi cita-cita dan keinginan antumnya sangat mulia. Kita mendoakan, kita semua sayang dan cinta, dan semua berharap antum insya Allah selalu dalam keberkahan Allah SWT. Terima kasih, jazakumullah udah mengganggu waktu antum. Ya, kita ketemu di Jakarta nanti insya Allah. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah sekalian, saya mohon keikhlasannya sekali lagi kita baca surah Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan dengan kemudian surah Al-Fatihah ini Allah
jaga para ulama-ulama kita, Allah lindungi dari segala macam kejahatan makhluk-makhluknya, kemudian Allah berkahi langkahnya, Allah kabulkan semua cita-cita mulia mereka, ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah. Terkhusus Allah sehatkan segera Syekh Ali Jabir, Allah panjangkan umurnya, apa yang beliau cita-citakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ma nawa fi qulubikum, dan semua apa yang antum niatkan mudah-mudahan Allah kabulkan. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina. Baik, ada beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini sebagai penyambung lidah dari guru kita Syekh Ali Jabir. Beliau sangat menyayangkan ada statement yang berkembang bahwa pelaku penusukan adalah orang yang tidak waras atau orang gila. Mana mungkin saya orang yang awam saja bisa melihat, mana mungkin orang yang gila bisa memahami target secara tepat. Kemudian dia sempat membaca situasi keadaan. Nampak betul di beberapa video yang saya share di Instagram saya. Kemudian yang ketiga, di depan itu kan banyak jamaah-jamaah. Kalau seandainya dia tidak waras dan atau katakan orang gila, pasti dia akan memilih target yang ada di depan matanya. Dia akan menusuk secara membabi buta. Itu watak orang gila. Kenapa dia harus jauh-jauh mengejar Syekh Ali Jabir yang sedang berada di panggung, yang sedang bertausiah? Langkah ini, tindakan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang waras otaknya, yang pintar strateginya. Dan ini pasti seperti yang tadi Syekh bilang, ini pasti orang-orang terlatih. Maka saya menyimpulkan, pelaku penusukan ini bukan orang yang tidak dikenal, tapi ini pasti orang suruhan. Maaf, saya baru dapat gambar. Teman-teman bisa lihat jelas? Masa orang gila bisa main gitar? Orang gila masih gangguan jiwa, bisa main gitar, bisa nyanyi, jago main gitar. Kemudian bisa main komputer. Tuh, orang gila main gitar. Bisa bawa motor, bisa selfie-selfie. Ada apa dengan negeri ini? Ketika ada penusukan yang dilakukan kepada ulama, itu langsung pelakunya dibilang gila dan gak waras. Tapi ketika penusukan dilakukan kepada para pejabat, itu langsung dicap sebagai teroris dan radikalisme. Nah, ini menjadi pembelajaran sekali lagi, siapapun dalang dibalik ini, kita serahkan sepenuhnya kepada polisi untuk menyelidiki dan menangkap pelakunya. Saya ainul yakin, saya sependapat dengan Syekh Ali Jabir dan teman-teman lain, ini pasti suruhan. Tidak mungkin. Ya, apalagi saat ini kita mengkhawatirkan hadirnya antek-antek PKI di tengah-tengah kita. PKI paling nggak suka dengan ulama, PKI nggak suka dengan agama, PKI nggak suka dengan majelis taklim, PKI nggak suka dengan pesantren, PKI nggak suka dengan guru-guru ngaji. Nah, ini tugas kita. Para jamaah, jangan sampai ini terulang untuk kedua kalinya. Siapapun penceramahnya yang istiqamah di jalan Allah, hadir di tempatmu, mengisi di masjidmu, di pengajianmu, tugas kita harus menjaga ulama kita. Kalau kita tidak bisa menjadi ulama, paling tidak kita menyiapkan tenaga, pemikiran untuk menjaga ulama kita. Karena kalau presiden hari ini meninggal, besok rebutan orang jadi presiden, penggantinya. Tapi kalau ulama ini hari wafat, 10 tahun, 20 tahun, apalagi seperti Syekh Ali Jabir yang cita-citanya begitu dahsyat, ingin berjuang menghadirkan 1 juta penghafal Quran di Indonesia. Dan ini berkah rahmat buat kita semuanya. Belum tentu 10 tahun, 20 tahun lagi, ada orang-orang ulama seperti beliau dan yang lainnya. Maka tugas kita sekali lagi, saya mengajak teman-teman jaga, lindungi ulama-ulama kita. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, amalkan setiap hari baca surah Al-Baqarah. Karena insya Allah, seperti yang beliau sampaikan tadi, beliau selalu mendawamkan setiap hari membaca surah Al-Baqarah. Insya Allah jauh dari segala macam kejahatan. Hari itu Allah sedang menguji beliau, kata beliau, selama ini biasanya beliau
tuntas membacanya, tiba-tiba sampai sore belum kelar. Lalu sebelum tampil beliau membaca surah Al-Baqarah. Dan akhirnya, subhanallah, ya walaupun terlambat menyelesaikan Al-Baqarah hari itu, Allah nampakkan bahwa Ahlul Quran itu